atau satu huruf kalau bahasa kita. Satu wajah, satu huruf. Nah, di hadis Ibnu Abbas, Rasul keberatan pada bacaan satu bacaan atau satu variasi qiraat. Lalu baginda dibacakan lagi, ditalaki lagi variasi atau bacaan kedua. Begitu juga keberatan. Kenapa? Alasannya kalau dibacakan kepada umatku yang di seberang sana atau di pelosokkan negeri sana, ya akan sulit membacanya. Alasannya. Lalu dibacakan lagi yang ketiga, sampailah yang ketujuh, variasi bacaan, variasi atau yang disebut 7 wajah. Nah, perlu kita ketahui 7 huruf ini bukan berarti mutlak ya. 7 huruf ini luas. Ya seperti contoh kalau kita ketika kita nyebut saya pusing 7 keliling, apakah kita melilingi 7 kali? Ya, maksudnya pusing banget gitu, saking pusingnya seperti itu ya. Atau kita berkata hartanya ini tidak akan habis 7 turunan. Saking banyaknya hartanya ya. Subhanallah, Insya Allah. Berarti 7 di sini tidak berarti antara 6 dan 8. Bukan di sini. 7 ini luas. 7 wajah. 7 huruf. Seperti itu. Bahkan huruf pun juga luas. Jadi ketika kita baca alif, lam, mim, baginda Rasulullah tidak mengatakan itu satu huruf. Tapi di orang Arab kita sudah tahu kalau orang Arab itu alif lam mim ini itu dikatakan satu huruf. Seperti itu. Tapi bukan masuk satu huruf ini maksudnya baginda Rasulullah SAW. Ada yang di negeri Arab pelosok itu bacanya alif lam mim, ada sakta. Nah, jadi luas huruf di sini. Lalu baginda Rasulullah mengajarkan para sahabatnya setelah beliau mendapatkan talaki dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengajarkan pada sampai selesai. Lalu baginda Rasulullah mengajarkan para sahabatnya. Dan tidak semua sahabat itu mendapatkan seluruh apa yang baginda Rasulullah SAW dapat. Ketika baginda Rasulullah mengajarkan satu sahabat, itu hanya sebagian saja, tidak semuanya diajarkan. Misalnya ketika dia mengajarkan kepada sahabat Utsman bin Affan, itu satu bacaan. Misalnya. Terus kepada sahabat yang lain, ke Abu Hurairah misalnya, itu satu bacaan. Ke sahabat yang lain, bacaan yang lain. Begitu seterusnya. Nah, salah satu bacaan yang terkuat pada saat itu, sahabat-sahabat yang termasuk bacaan yang kuat pada saat itu, yaitu ada 7. Nah, yang menjadi rujukan pada saat itu, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, sahabat juga mengajarkan kepada sahabat-sahabat kecil. Sahabat-sahabat kecil diajarkan dengan cara mereka dapat dari baginda Rasulullah. Akhirnya menyebarlah bacaan-bacaan yang bervariasi itu. Lalu datanglah seorang imam. Seorang imam yang bernama Imam Ibnu Mujahid pada saat itu. Nah, ini seorang tabi'in. Beliau menseleksi dari berbagai macam bacaan-bacaan dari sahabat itu. Menseleksi, kalau bahasa kita, mana sih yang bacaan paling sahih? Kalau hadis itu kan ada mardud, ada Hasan, ada sahih. Itu. Diseleksi bacaan-bacaan ini yang mana yang paling kuat gitu. Ketemulah 7 orang imam. Itu bisa dilihat Imam Nafi dari Madinah, Imam Ibnu Katsir dari Maki. Ini bukan masuk Imam Ibnu Katsir, ini bukan mufasir ya. Nah, seorang tabi'in yang pada saat itu, bukan Imam Ibnu Katsir, seorang fasir di situ. Imam Abu Amr Al-Basra dari Basra, Imam Ibnu Amir dari Syam, Imam Asim dari Kufah, Imam Hamzah dari Kufah, ada 3 nih, Imam Qusai dari Kufah. Ya, itu. Ini salah satu menjadi referensi bacaan-bacaan kita, menjadi rujukan bacaan pada saat ini. Next. Nah, setelah Ibnu Mujahid menseleksi, datang lagi dari generasi ini, lalu datang lagi seorang imam. Nah, ini Imam Ibnu Al-Jazari. Nah, generasi saat ini ya.
Yang sekarang banyak tersebar buku-bukunya yang sampai sekarang menjadi rujukan saat ini ya. Jadi metode pada saat ini, pelajaran kita pada saat ini. Meneliti lagi dari 7 bacaan itu. Ketemu 3 lagi bacaan yang dianggap sahih, dianggap kuat pada saat ini. Yaitu Imam Abu Ja'far Al-Madani, 2 Imam Ya'qub dari Hadrami, dan terus yang ketiga Imam Khalaf dari Baghdad. Ya, jadi 7 dari 7 ditambah 3 menjadi 10. Nah, yang disebut kita ini qiraat asra. Nah, qiraat sab'ah ditambah 3 menjadi qiraat asra. Yang sekarang menjadi rujukan kita. Yang sekarang ini yang kita pakai yaitu Imam Hashim riwayat Hafaz. Nah, seperti itu. Dari jalur Sayyidi. Next. Nah, perlu kita ketahui, ini sudah masuk ke pendalaman ya. Perlu kita ketahui bahwa dari 28 huruf hijaiyah itu ada namanya min kulli harfin makhraji ma'yutahu haqqahu wa mustahaqqahu. Nah, itu kaidahnya. Setiap huruf itu memiliki makhraj. Apa itu makhraj? Tempat keluarnya huruf. Nah, jadi memiliki makhraj. Wa haqqahu. Nah, yang kedua, dia memiliki haknya. Apa haknya huruf-huruf itu? Wasifat, memiliki sifatnya. Wa mustahaqqahu. Nah, yang ketiga dia itu memiliki mustahak. Apa mustahak di sini? Yaitu rahang tebal tipisnya. Seperti itu. Nah, 3 ini harus berkesinambungan. Seperti itu. Harus saling melengkapi. Tidak bisa harus satu, milih salah satu tidak bisa. Ya, itu ada 5. Al-Jawf, Al-Haq, Al-Lisan, As-Sifatain, Al-Khayshum. Ini Imam Ibnu Jazari mengatakan 5, tapi ada ulama-ulama yang lain mengatakan 4. Al-Jawf ini tidak diadakan, dihilangkan. Ya, lanjut next. Sifatul huruf. Ya, sudah saya jelaskan tadi memiliki sifat. Nah, sifatnya ada terbagi menjadi 2, sifat yang memiliki lawan dan sifat yang tidak memiliki lawan. Nah, sifat hamas lawannya jahar. Nah, itu bisa dibaca sendiri nanti ya. Nah, itu kalau dijelaskan panjang itu waktu lagi butuh untuk menjelaskan. Ya, next. Lahan dan aib. Nah, mohon diperhatikan, mohon disimak. Ya, ini sudah masuk ke inti ya. Inti materi kita. Perhatikan, ini lahan ini salah satu yang disebut dengan kesalahan. Kesalahan ketika kita membaca Al-Quran. Apakah kita masuk dalam kesalahan ini? Kita lihat nanti ada penjelasannya. Lahan ini terbagi menjadi 2. Ada lahan jali namanya. Kesalahan jali. Kesalahan jali ini kesalahan fatal kalau bahasa kita. Kalau para hufaz itu mengatakan kesalahan, ya benar, fatal gitu. Kesalahan fatal ini bisa diketahui seluruh orang. Yang nggak belajar ahli bidang tajwid pun bisa mengetahui. Seperti itu. Kalau kesalahan khafi, lahan khafi ini kesalahan kecil ya, ringan ya. Nah, itu hanya bisa diketahui oleh orang yang mempelajari ilmu tajwid. Next. Ya, tadi kesalahan jali atau kesalahan fatal di sini yaitu merubah huruf. Yang pertama merubah huruf. Nah, seperti itu. Contoh misalnya Bismillah dibaca basmalah. Atau alhamdu dibaca alhamdulillah. Nah, itu kan merubah huruf ha dirubah menjadi huruf ha. Soal membawa buku pedoman Allah, kalau Allah berkenan dan meridhoi ingin anak level 5. Ya. Menambah atau mengurangi huruf. Nah, ini termasuk yang fatal juga. Ini. Terus yang ketiga merubah harokat. Ya, melakukan fathah jadi kasroh atau dhammah. Alhamdulillah. Nah, itu kan merubah. Itu semua orang pasti tahu.
Baik, next. Nah, ini disimak benar-benar ada 9 kesalahan yang sering terjadi ketika seseorang itu membaca Al-Quran. Nah, ini dikutip dari Imam Ibnu Jazari dalam An-Nasr. Perhatikan, yang pertama membaca seperti orang yang sedang mengunyah gumpalan daging di dalam mulutnya. Bitadhi'il lisan. Nah, ini maksudnya apa? Yaitu bacanya cepat, terburu-buru. Apalagi pas bulan Ramadan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Nah, itu ini aib bagi kita, bagi pembaca Quran itu disebut aib, aib atau ain. Lahan qabih kalau bahasa kita. Lahan yang jelek, sudah salah jelek lagi. Dia tidak masuk jali, tapi mendekati loh bahasa kita ya. Seperti itu. Yang kedua, membaca dengan mengeluarkan seluruh huruf pada pangkal tenggorokan. Itu airil fam. Yaitu contoh. A'udzu billahi minas. Nah, jadi semuanya di tenggorokan. A'udzu billahi. Izin minum. Yang ketiga, membaca dengan membengkokkan rahang. Nah, ini sering terjadi di sini. Di kalangan Indonesia ini membacanya seperti imalah ini. Bita'wil fak. Ini seperti imalah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Him. Him. Dia bukan seharusnya nirrahim. Him. Jadi dimiringkan. Himnya menjadi him. Itu. Monggo dicek. Mungkin ada, silakan dicek. Mungkin pernah membaca him ya. Seharusnya him sebenarnya. Kasrohnya sebenarnya jangan imalah dimiringkan, jangan. Yang keempat. Ini nggak kelihatan yang keempat ini. Membaca dengan suara gemetar. Ini seperti orang yang kedinginan. Seperti apa ya orang kedinginan itu? Ya, bayangkanlah kalian seperti mana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya itulah, seperti itulah. Biasanya bapak ini. Ya, next. Yang kelima, memanjangkan huruf yang bertasydid. Apa ini maksudnya memanjangkan huruf yang bertasydid? Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin dipanjangkan. Rabbil alamin. Itu sering. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil itu. Itu ini aib itu. Aib qabih. Jelek. Yang keenam, memotong-motong mat. Motong-motong mat. Nah, ini sering ini. Masa termasuk saya dulu ini. Tersangkanya saya ini. Contoh ketika kita baca motong-motong mat ya. Waladdallin. Nah, kalau Imam Syed itu mengatakan ada mat yang sejajar, yang berjajar di situ. Hati-hati para qori ini, hati-hati juga ya. Kecuali murni. Nah, kalau bahasa kita berlebihan ya, takalut ya. Takalut. Sampai berlebihan. Yang pertama juga tadi itu, jangan sampai bacaan aku berlebihan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu takalud namanya. Berlebihan dalam membaca. Kecuali kalau emang dia ingin latihan ya, ingin melenturkan baca ini mulutnya. Salah. Yang ketujuh, memanjangkan gunnah. Gunnah. Memanjang gunnah ini contoh, ini sering terjadi kalau bagi saya nih, saya sendiri yang tersangkanya ini.
Jadi contoh yang seharusnya innalladzina amanu. Nah, itu dipanjangkan. In seharusnya in. Jangan in kayak nyeret ya, kalau ngeret seperti itu. Innalladzina amanu. Nah, itu hati-hati ya. Jangan sampai mengeret atau memanjangkan di sini. In seharusnya innalladzi atau nah, summal itu hati-hati. Yang seharusnya sum langsung, jangan sampai nah itu summalladzina. Nah itu ya. Yang ke-8, menghilangkan getaran pada huruf ro. Nah, ini ro ini salah satunya memiliki sifat takrir ya. Getaran ya. Harus ada getaran di situ. Mana? Bismillahir hir hir. Bismillahirrahmanir nir. Nah, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Intinya ada getaran. Getaran pertama, getaran satu itu disebut afsah. Getaran ketiga itu disebut fasih. Nah, nggak boleh berlebihan juga. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nggak boleh. Minimal ada getaran lah. Minimal ada getaran. Seperti itu. Ar-Rahmanirrahim. Ya, yang ke-9. Bacaan Al-Quran yang membuat manusia enggan mendengarnya. Ya, yang sempat viral ya. Nah, langgang yang langgang apa? Langgang Jawa, langgang apa ini? Dangdut. Aduh, naudzubillah. Itu sampai orang, apa nih bacaan apa sih ini? Nah, seperti itu. Dan sampai seperti itu. Next. Nah, ini. Jadi ada seorang ustadz yang meneliti, seorang ulama meneliti, ternyata di suratul Fatihah itu ada kurang lebih 100 kesalahan. Subhanallah. Ada 100 kesalahan. Nah, ini kalau saya bahas, saya jelaskan satu persatu, bisa isya kita ini. Ya, saya ambil contoh kesalahan 2 saja. Di bacaan ta'awuz itu aja sudah ada kesalahan 13 kesalahan yang sering terjadi. Nah, seperti itu. Insyaallah. Nah, inilah ilmu ya. Makin dikaji, rasanya semakin bodoh gitu, semakin awam. Nah, ini diperhatikan. Ketika kita membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini terdapat 13 kesalahan. Saya ambil 2 saja. Yang pertama yaitu sering menebalkan huruf A. Nah, A itu kan tipis ya, mustahaknya tadi kan, mustahaknya tipis. Ya, jadi jangan sampai a'udzu. Nah, seperti itu. Jangan a'udzu. Nah, sering kejadian ini. Jadi kadang kita nggak sadar di situ. Perhatiin. Nah, kelihatan mulut saya ya. Ya. Jadi jangan sampai tapi ada senyuman sedikit di situ. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai ditebalkan. Yang kedua merubah huruf ain menjadi huruf a atau waw. Nah, ini. Contoh. A'udzu billah, jadi a. A'udzu billahi atau a'udzu billah waw. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Next. Nah, di bacaan bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu menebalkan huruf sa pada bis. Bis, bis. Nah, perhatiin mulut saya. Bis, bis, bis. Nah, seharusnya bis. Nah, jadi sama. Bi, rokat kasroh, bi bertemu sa, sama. Bis. Nah, dia memiliki sifat hamas ya, mengalir. Bismi. Bismi. Jangan bis. Bismillah. Nah, itu. Jangan ditebalkan di situ. Atau bish. Nah, udah salah banget itu. Bismillah. Bismillah. Nah, seperti itu. Yang kedua, menebalkan huruf lam pada bismillah. Nah, ini. Makanya pentingnya kita harus memperhatikan kaidah tadi itu. Makhraj, wa haqqahu, sifat, dan mustahaknya. Jadi gitu. Jangan bismillah, bismillah, la, khata. Bismillah. Nah, kecuali dia berharakat fathah, maka lafaz Allah dibaca tebal. Ini kasroh. Bismillah, la, jangan la. Bismillah, khata itu. Bismillahi, Bismillahirrahmani. Nah, itu. Ya, next. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, yang pertama biasanya kembali menebalkan huruf A. Jangan alhamdu, alhamdu, al, a, alhamdu, alhamdulillah, jangan alhamdu. Nah, itu ya. Yang kedua merubah huruf H menjadi H. Ini sering banget terjadi ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu suaranya kadang bagus, tapi makhrajnya yang salah. Ini harus diperhatikan banget. Al-ha, ya, itu bersih ya. Al-ha, ha. Alhamdulillahi. Nah, jangan alhamdulillah. Nah, itu. Mengkolkolakan lam pada alhamdu. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Kadang tipis, kadang kita nggak kelihatan, tapi kalau orang yang paham itu bisa merasakan ya. Alhamdulillah, seharusnya tempelkan dulu. Ya, next. Tinggal berapa waktu kita? 5 menit ya. Ya. Saif. Maliki yaumiddin. Menebalkan huruf ma pada maliki yaumiddin. Nah, ini. Insyaallah. Ini. Ma, perhatiin menurut saya ma itu khata. Ma. Ketika saya tahsin, ketika mengambil tahsin sama syekh itu jangan ma. Malik, ma. Maliki yaumiddin. Jangan ditebalkan. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Insyaallah ada terdapat 9 kesalahan di ayat Maliki yaumiddin. Ya, saya ambil 2. Terus memendekkan mat pada karena kita tadi ya, kita memakai Imam Hashim riwayat Hafiz itu jalur Satibia ya. Jadi ma-nya panjang. Oh, karena dia baca qiraat ya. Nah, ini biasanya Ibnu Katsir salah satunya. Terus Imam Nafi riwayat Qalun baca Maliki yaumiddin. Emang ada bacaan itu ya, bacaan qiraat bacaan selanjutnya itu. Jadi kalau kita pakai di Indonesia kan Imam ini ya Hashim riwayat Hafiz, jadi ma-nya panjang di situ. Maliki yaumiddin. Jangan Maliki yaumiddin. Nah, seperti itu. Ya, next. Di bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, menebalkan huruf i. Seperti biasa. I. Nah, perhatiin. I.
I. Nah, iyyaka, iya. Seharusnya iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, tidak menaberkan huruf iya bertasydid pada huruf ada ayat ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, hati-hati ya. Ada namanya mat, jangan sampai kita membacanya mat ya mat ya. Ini ada naber di sini. Ya, yang di sini harus ada kelihatan nabernya. Nabernya itu ada semacam apa ya? Tekanan ya. Menekan di situ. Dan juga jangan terlalu berlebihan. Iyyaka. Atau jangan juga ya kan mat. Iyyaka na'budu wa. Jangan dipanjangkan. Soalnya iya, kebanyakan kadang memanjangkan matnya itu. Mat ya ya. Padahal ini mat tasdid ya. Ada semacam tekanan ya. Apa bahasa kita itu ya? Apa? Dorongan seperti itu. Iya, ya membuktikan kalau itu ada tasdidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ya, terdapat 18 kesalahan. Masya Allah yang sering terjadi di iyyaka. Nah, tambahan ya. Ya na'budu. Ain di situ memiliki sifat apa? Tawasut. Tawasut itu antara syiddah dan ar-rakhawah. Jadi antara mengalir dan tertahan. Jadi jangan na'budu iyyaka na'budu wa atau rakhawah iyyaka na'budu. Itu jadi di tengah-tengah antara ngalir dan soalnya ada angkatan sedikit, naik sedikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Next. Ihdinas siratal mustaqim. Yang pertama menebalkan ha seperti biasa. Hati-hati jangan sampai sering ditebalkan ihdi. Terus merubah huruf ha menjadi huruf ha. Ihdinas. Nah, jangan sampai ya. Ihdinas sira. Nah, dari 28 huruf hijaiyah itu huruf ha ini huruf yang paling tipis. Nah, yang paling tipis dari 26, paling ringan. Ihdinas. Sampai kadang ini ya orang Jawa ya. Nah, kebanyakan orang Jawa itu pakai sampai lebih ke dada ya. Ihdinas. Nah, ya. Ihdinas. Seharusnya santai aja. Ihdinas. Ya, next. Siratal ladzi. Merubah huruf so menjadi sin. Sirata. Jangan. Walaupun dia berharokat kasrah, karena dia sifatnya isti'ala, hurufnya ini memiliki sifat isti'ala, yang harus dibaca tebal. Cuman ketika saya dijelaskan sama Syekh itu ketika dia berharokat kasrah, huruf isti'ala, ya berharokat kasrah itu emang agak sulit untuk mendapatkan penebalan yang sempurna. Tapi tetap dibaca tebal. Jadi setengah lah, pertengahan kalau bahasanya. Sirata. Jadi beda dengan so. Kalau ini siro, jangan siro, Nah, seperti itu. Menipiskan huruf ro dan to pada huruf to. Ro. Seharusnya siro, ro, to. Siro, to. Ro, to. Tebal, ya, tafkhim ya. Ya. Nah, banyak ini. Ada terdapat 28 kesalahan. Masya Allah. Ya, kalau dikaji, dibahas tadi itu sampai gitu. Ya, alhamdulillah. Semoga manfaat. Mohon maaf kalau penjelasannya kurang jelas, kurang apa ya. Ya inilah keawaman saya, sedikitnya yang saya dapat. Mudah-mudahan manfaat walaupun hanya sedikit. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.